بينما رجل يمشي اشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى القلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذي كبد رطبة أجر. Pada saat seseorang sedang berjalan, kemudian dia merasa kehausan, kata Nabi SAW, maka dia turun ke sumur untuk minum. Tak kala dia keluar, dia melihat seekor anjing sedang mengulurkan atau menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan. Maka dia pun berkata, anjing ini mengalami seperti yang kualami sebelumnya dari kehausan. Lalu dia memenuhi sepatunya dengan air dengan cara turun ke sumur tersebut, lalu menggigitnya dengan mulutnya. Lalu dia naik dan memberi minum anjing tersebut, maka Allah pun berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala atas kebaikan terhadap binatang? Maka jawab Nabi SAW, pada setiap hati yang masih basah ada pahalanya. Artinya semua yang punya jinud kehidupan ada pahala. Hewan pun teman-teman sekalian tetap mendapatkan pahala. Ini tentu berhubungan juga dengan hadis yang lain, hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Anna imra'atan bakiyah ra'at kalban fi yaumi harin yatifu bi bi'r qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'a lahu bimukiha faghafara laha." Ada seorang wanita pelacur melihat anjing sedang mengelilingi sumur pada saat hari sangat panas dan menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu dia melepaskan sepatunya dan memenuhinya dengan air dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun mengampuni dosa zinanya gara-gara itu. Dan ini menandakan luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih kalau ada seseorang menjaga dan juga memperhatikan hewan-hewan. Ya. Tentu di sini teman-teman, hewan-hewan yang dimaksud adalah hewan yang dalam keadaan genting seperti ini, ya, dan masuk dalamnya hewan-hewan yang diperintahkan untuk diternak. Kalau hewan-hewan yang dasarnya diperintahkan untuk dibunuh, maka itu tentu keluar daripada hadis ini. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, ada 5 hewan yang harus dibunuh baik di wilayah haram atau di luar haram. Maksudnya wilayah haram adalah Mekah, Madinah, atau di luar haram. Kan di wilayah haram tidak boleh dibunuh hewannya, gak boleh cabut pohonnya, ya. Mekah sama Madinah itu ada hukum sendiri. Orang kalau buat dosa dilipat gandakan dosanya, kalau buat pahala dilipat gandakan pahalanya. Maka ada binatang 5 kata Nabi SAW dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Lalu Nabi SAW sebutkan tikus, ya. Kemudian Nabi SAW sebutkan anjing yang ganas atau anjing gila kalau kita, ya. Kemudian yang ketiga masuk burung gagak yang bagian dadanya berwarna bulu putih. Kemudian masuk di dalamnya juga, ya, kalajengking dan ular. Ya. Juga dalam hadis lain disebutkan adalah cicak yang boleh dibunuh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan siapa yang bunuh cicak dia akan mendapatkan 100 pahala. Maka ada binatang yang disuruh bunuh. Kalau selain daripada ini, maka mendapatkan pahala dengan izin Allah SWT walaupun memberikan minum. Ini saya juga ingin diberatkan karena kita akan masuk Idul Adha teman-teman sekalian. Di antara sunnah Nabi SAW adalah berbuat baik pada hewan. Perhatikan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian berbuat baik dalam segala hal, enggak terkecuali apapun itu. Semuanya. Kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Di kancah peperangan berhadapan sama musuh, kalau kita sudah tusuk selesai, nggak ada lagi mutilasi, nggak boleh dicongkel matanya, dipotong kupingnya, nggak boleh. Dalam Islam dilarang. Nabi SAW juga mengatakan jangan kalian membakar musuh kalian, karena yang boleh membakar hanya Allah, nggak boleh. Membunuh dengan cara yang baik. Kalau dia menyerah dijadikan tawanan, kalau dia menebus dilepaskan. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kalian menyembelih, lanjutan hadisnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan buatlah sembelihan kalian tenang. Pernah ada satu orang teman-teman, di zaman Nabi SAW seorang sahabat, dia mau berkurban kambing. Kambing itu ditidurkan, lalu kemudian dia meletakkan kakinya di lambungnya, di atas perutnya, kemudian dia mengasah pisau di atas kambing itu. Ya, dalam hadis ini dikatakan dan kambing itu melihat ke arah pisau itu.
Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau tidak lakukan sebelumnya? Sebelum ini mestinya, gitu kan? Apakah kau ingin membunuhnya beberapa kali? Juga Umar bin Khattab pernah melihat ada seseorang menyeret domba yang ingin disembelih, sampai domba itu teriak-teriak. Maka Umar mengatakan, apa kau ingin membunuhnya beberapa kali? Islam pun memberikan kita adab dalam masalah ini. Kalau hewan kurban lagi makan, biarkan makan dulu. Kalau hewan itu lagi disembeli, tutup dengan spanduk atau tembok, berpisah dengan teman-temannya yang lain. Karena ini juga berpengaruh nanti pada kualitas dagingnya. Maka ini juga termasuk pahala tersendiri dan bisa mengampuni dosa dengan kita berbuat baik. Jadi memberikan makanan, memberikan minum dan seterusnya, bagian daripada ibadah agama kita.